sekarang ada tambahan personil. Dulu cuma berdua. Oke, kita pagi ini mau ke Curug Bidadari. Ya. Setelah sekian lama kita vakum berpetualang, akhirnya berpetualang lagi. Personilnya nambah 1 orang. Pak, aja berani. Ini sungai. Jasmine takut. Pelan-pelan. Ya. Jangan lompat sayang, jangan lompat. Nggak boleh lompat. Udah berani dia. Ayo lanjut. Itu sungai. Ada sawah. Ayo Min, nanti nggak nyampe-nyampe. Kita tunggu omnya itu loh. Pelan-pelan, jangan lari, nggak boleh lari nak. Pelan-pelan. Terus, masa capek? Ya, gadis petualangannya capek. Capek. Capek Min. Hai, sini. Min kelihatan nggak? Tuh, Min. Kambing. Rombongan anak buat wisata gitu. Amin Min. Masih. Tuh. Ore, bisa. Habis petualangnya capek, minta gendong. Terasering. Tuh. Namanya terasering ini. Jalan buat sawah nih. Gak apa-apa. Jasmine senang. Wih, ya. Bapaknya mau bawa Ya, bawa pisang. ke atas. Ayo jalan lagi yuk. Nanti masih main air di sana. Kalau udah basah sekarang berat nanti. Di sana lebih asik Min. Yuk, naik. Ayo lagi yuk. Mulai kelihatan Min. Ayo. Kita lanjut lagi. Ya. Kita ke sana. Ya. Ada peristiwa sepatunya copot, solnya lepas, outsole-nya lama nggak dipakai, jadi copot. Kita sambil istirahat, makan gorengan dulu. Kelapanya mau nggak? Kelapa mudanya? Oh nggak usah Bu. Tuh. Sayur rafianya ada lagi Bu? Nggak ada ya? Gadis petualangannya lapar. Jasmine lapar? Iya. Iya Bu, makasih. Ya. Udah nyampe Min. Wih. Wih. Dia bawa topi nggak sih? Enggak lah bawa topi ya. Ada. Udah sampai Min. Kita sampai. Pelan-pelan Min, licin.
Oh enggak. Seru kan. Wow. Let's go. Let's go, ayo Min. Wah, anginnya kencang. Ya, Jasmine udah sampai. Ya. Tarmin. Wih. Deh. Lihat apa? Mimin, lihat apa Mimin? Wih. Oh, harusnya kita bisa ganti-ganti di situ ya tadi kita. Oke teman-teman, jadi ada sedikit note tambahan buat kalian yang ingin pergi ke Curug Bidadari. Yang pertama, yang di awal klip tadi itu ada bapak-bapak yang mengikuti kita. Nggak tahu itu siapa. Awalnya tuh kita kira bapaknya itu wisatawan. Kok ngikutin kita terus itu, dia sendirian. Saya sempat ngomong ke dia untuk mempersilahkan dia duluan. Aku awalnya berpikir tuh karena kita berempat, jadi dia kehalangan jalan gitu. Akhirnya dia ada di belakang kita terus. Akhirnya saya persilahkan untuk duluan. Dan ternyata dia nggak mau. Dia katanya itu ingin memandu kita. Alasannya itu. Saya bilang, Pak tidak usah, karena saya sudah pernah ke sini di tahun 2018 dulu. Saya sudah tahu treknya, saya bilang gitu. Dia tetap bersikeras, oh nggak apa-apa Pak, saya bantu guide gitu. Dia tetap di belakang kita terus. Jadi sampai kita dari awal start sampai kita sampai di warung, itu dia ada di belakang kita terus. Ketika kita break di warung, itu dia menghilang nggak tahu kemana. Di warung yang depan Curug Pas ya, di situ. Nah, jadi aku tuh nggak tahu dia tuh tujuannya tuh apa, ngikutin kita, ngikutin kita. Terus yang kedua, catatan yang kedua, itu ada tertera di depan Curug itu ada kayak banner gede, tulisannya tentang pasal lah intinya kayak itulah itu sebenarnya tanah sengketa guys. Dulu 2018 saya kesana belum ada bannernya segede itu, ada tulisan itu, belum ada tanah sengketa. Bedanya kalau dulu 2018 itu bayarnya di depan guys, di loket depan. Jadi ada loket, bayarnya di situ. Dikelola secara profesional dulu. Nah, jadi waktu tadi itu kita masuk ke curugnya, itu loketnya itu masih ada guys. Loketnya itu masih ada. Tapi kita langsung disuruh persilakan langsung masuk. Katanya nggak bayar. Oke. Okay? Jadi nggak ada HTM-nya guys, nggak ada kuponnya, nggak ada tiketnya. Setelah kita nyampe depan curug yang di warung itu, kita lagi istirahat, kita makan gorengan. Itu ada bapak-bapak nyamperin kita, tapi bukan yang ngikutin kita ya, beda lagi bapak-bapaknya. Ada bapak-bapak nyamperin kita, itu tanya langsung ke kita, berapa orang? Gitu. Aku bilang ya 3 orang gitu, sama satu anak kecil. Ada apa ya Pak? Ah, saya bilang gitu. Oh ini tiketnya gitu. Dalam hati loh kok tadi di loket katanya nggak ada tiket gratis, tapi ternyata sampai dalam itu kita dikenakan tiket depan guys. Itu kalau nggak salah satu orang lupa antara 30 atau 40 ribu, aku lupa. Sekitar segitu. Oke, jadi nggak ada kuponnya juga, nggak ada kuponnya, nggak ada tiketnya, pokoknya kita bayar udah. Nggak ada sama sekali bukti tiket atau HTM itu nggak ada kupon atau gitu nggak ada. Jadi sebenarnya kalau aku boleh nyimpulin sih, ya praduga aku nih ya. Jadi itu di depan nggak ada loket karena dia tahu itu adalah tanah sengketa. Jadi mereka diem-diem
minta tiket secara diam-diam ke wisatawan di situ, di depan curugnya pas. Mungkin supaya nggak ketahuan atau gimana. Kayaknya sih seperti itu. Jadi teman-teman mau yang ke Curug Bidadari itu sebaiknya kalian lebih hati-hati ya, lebih hati-hati. Oh iya satu lagi, jadi yang di terakhir itu pas perjalanan kita balik itu ada anak yang maaf ada yang ODGJ yang ngikutin kita lagi dan dia bisa dibilang nggak agresif. Jadi kalian harus hati-hati. Bagi kalian yang trekking di sana satu keluarga nggak rombongan gede, kalian harus hati-hati ya. Kalian harus hati-hati menjaga anak kalian. Oke. Jadi itu tadi guys, note tambahan dari saya. Yang pertama hati-hati sama orang yang ikutin kalian, yang ngaku guide. Kalian bilang aja tidak perlu di guide, ya kalau tidak perlu di guide. Terus yang kedua, itu tadi ternyata ada HTM-nya guys ya, tidak gratis. Oke. Dan yang ketiga kalian harus tetap hati-hati. Dan keempat, kalau perlu kalian ke curug ini kalian bawa bekal. Ya, kalian bawa bekal makanan sebanyak mungkin, nasi, lauk, abon, pokoknya makanan instan seperti itu. Karena di sana tuh hanya ada gorengan sama Indomie doang. Oke, jadi kalian beli nasi putih tuh hampir susah guys di sekitar wisata curugnya itu. Bahkan di warung-warung sebelum masuk ke startnya itu juga susah carinya. Oke, sekian dulu sampai ketemu di trip selanjutnya. Ciao.